Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba pilihan para kekasih Rasul jamaah salat Jumat di Ar-Ridha ini. Tasbih tadzkir kita panjatkan hanya kepada Allah, Zat yang telah memerintah kepada kita semua supaya saldo-saldo hidup kita ini dihabiskan buat ibadah kepadanya. Terus meningkatkan kualitas iman, mempersubur amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolongan dalam segala kebaikan, bersyukur atas segala anugerah, sabar atas segala ujian. Allah perintah itu semua kepada kita, saudara-saudara, supaya hidup kita yang singkat di dunia ini punya makna. Di akhirat nanti jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang sunnahnya hampir tiap tahun kita ziarahin Masjid Nabawi sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita pada beliau, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, pada salat subuh tadi pagi di pesantren kami di Bogor hujan besar, memang Bogor kota hujan. Saya tidak sempat ke perpustakaan pribadi, langsung masuk ke kamar. Saya buka handphone, tidak terlalu terperanjat karena itu biasa saya baca kalimat beliau seperti itu. Tapi tadi pagi kalimatnya agak keras sedikit. Kata beliau, saya minta segera kepada para pejabat keamanan negara, siapa-siapa orang yang korupsi akan segera saya tindak saat ini. Begitu ucapan kepala negara Bapak Presiden kita dalam briefingnya di tengah-tengah para pejabat tinggi negara. Saya tidak akan menilai khutbah ini, tidak akan membahas tentang kata-kata beliau itu, sebab saya tidak punya disiplin ilmu tentang teori politik dan tata negara. Saya ingin menggambarkan, mengambil hikmah kepada saudara tentang bahaya korupsi yang beliau pesan tadi itu. Saudara, kalau kita dapat barang tidak halal, saya tidak menyebut haram, dicatat baik-baik itu. Kalau kita dapat barang tidak halal, kita serahkan kepada istri, isi belanja barang yang tidak halal itu. Nanti qabla isya, sebelum salat isya kita makan malam. Nanti darah isi jadi haram, daging kita, darah kita juga jadi haram. Daging isi jadi haram, daging kita juga jadi haram. Saudara percaya? Orang yang hidup makan barang haram dan itu dijadikan kelaziman, solat kepada Allah tidak mungkin khusyuk. Percaya saudara? Kalau kita solat gitu, saudara ruku sujud kita baca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau malas barangkali pendek saja Subhanarabbil a'la bihamdihi, itu terserah yang mana. Jangan suka bertentangan soal-soal begitu. Waktu sujud kita lupa kepada Allah. Bapak-bapak, adik-adik tolong periksa, bulan ini mengkonsumsi rezeki dari mana kita? Jadi asyik masyuknya kita berpelukan, bercinta dengan Allah kalau tubuh ini bersih. Itu sebabnya konsep rezeki dalam agama bukan banyak, saudara, tapi halal dan berkah. Yang disebut kekayaan abadi dalam agama bukan harta kita melimpah, bukan itu. Kekayaan abadi itu yang membahagiakan adalah memiliki anak-anak saleh, memiliki cucu-cucu saleh. Sekarang di mana-mana kalau para mubalik tahu,
pemerintah sedang banyak membangun rumah-rumah lansia. Itu pertanda dia tidak bahagia. Berapa banyak seorang miliarder waktu tua oleh anaknya tidak diurus, dimasukkan ke rumah lansia. Itu bukan rezeki namanya itu. Beban dalam hidup. Berapa banyak orang kaya bertemu cucunya sudah tidak kenal, malah dia berkata kepada orang tuanya, nenek segera masukkan saja ke rumah lansia. Kekayaan abadi itu bukan materi, saudara. Jadi kalau sekali waktu kita mendapat ujian dalam hal materi, itu biasa-biasa saja dalam hidupnya. Kalau guru saya Bu Hamka bilang mendaki menurut melereng berkelok-kelok hidup ini, itu biasa-biasa saja. Andai kata, ini andai kata tapi tidak. Kalau bahasa Arabnya pakai bahasa balaghah law. Kalau itu ada in, ada idza, ada law. Ini law. Kalau yang tidak terjadi. Andai kata saudara dapat uang haram, saudara serahkan pada istri itu barang haram. Istri kita belanja barang haram, kita makan barang haram, istri kita makan barang haram. Malam hari kita koitus senggama, dipancarkan sperma, diterima ovum, 9 bulan lahir jadi bayi. Bapak-bapak, adik-adik percaya, bayi yang dilahirkan dari uang haram tidak mungkin jadi anak saleh. Tidak mungkin itu. Kenapa anak kita jauh dari agama, membantah nasihat orang tua? Coba kaji kehidupan orang tuanya. Jangan anak itu diberikan konsumsi barang-barang yang tidak benar. Anak yang diberikan makan dengan rezeki yang halal mesti saleh. Jadi saudara, bukan soal banyaknya rezeki, bukan soal besarnya rezeki, bukan itu. Khatib ini kiai kampung, saudara. Karena kiai kampung banyak berhubungan dengan masyarakat kampung. Saya suka bertemu dengan orang-orang yang hidupnya kaya, bukan miliuner, triliuner. Punya anak 4. 4-4-nya karena narkoba. Untuk apa harta itu? Waktu itu untuk apa harta? Bintangnya gemerlapan, 3 di dadanya. Punya anak 5, 5-5-nya kena narkoba. Untuk apa jabatannya? Nah, saudara-saudara, mari kita cari rezeki, mungkin tidak besar, tapi halal, berkah. Itu yang akan membawa keselamatan kita di akhirat. Sebelum itu, mendatangkan keberkahan kita dalam mendapati kehidupan di dunia ini. Bahwa jatuh bangun dalam hidup perkara biasa saja. Coba saya pakai bahasa pesantren dulu. Al-imanu nisfani. Iman itu 50-50, 50%, 50%. Fanispu syukri, yang 50% bersyukur, wanispu sobri, yang 50% bersabar. Kalau manusia sudah pandai bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepadanya dan bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, dia sudah mukmin sebetulnya itu. Dia sudah mukmin. Hidup ini kadang-kadang kita mendapatkan satu saat yang tidak diminta pun Allah beri kepada kita. Sangat berkecukupan. Bersyukur bukan terima kasih kepada Allah, menganugerahkan rizki Allah itu di jalan yang Allah ridhoi. Saudara, la ilaha illallah Muhammad, usia saya 80 tahun, saudara. Sudah tua saya. Dakwah saya mungkin sudah 50 tahun lebih. Buya Hamka melepas saya 22 tahun, lebih 50 tahun. Saya melihat di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang berkah itu yang banyak sedekah. Malah kadang-kadang kemiskinan menyebabkan kita dermawan. Bapak kalau punya uang 1 juta, saya selesai khutbah bilang begini, Pak, saya mau pulang ke Bogor nggak punya bensin, saya minta uang 100 ribu buat beli 7 liter bensin, mungkin Bapak kasih. Tapi kalau Bapak punya uang 1 miliar, saya bilang, Pak,
Saya sedang membangun pesantren, saya minta uang 200 juta dari Bapak, mungkin Bapak nggak kasih itu. Kadang-kadang kemiskinan itu menyebabkan hidup kita jadi dermawan. Itu maaf saudara, itu yang menyebabkan pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu berkah-berkah. Karena tiap hari Jumat mereka itu bukan sunnah. Pimpinan pesantren itu mewajibkan dia untuk sedekah pada anak yatim dan fakir miskin. Sekarang orang menyebutnya Jumat berkah. Udah terserahlah, orang pada berdebat tentang itu, nggak usah. Jangan coba berdebat saudara. Jangan pernah membuat tembok tinggi dalam agama. Islam tidak pernah mengatakan kita yang paling benar dalam hidup ini. Coba saudara lihat pimpinan-pimpinan pesantren, hidupnya sederhana, nggak ada yang kaya-kaya mereka, tapi hidup mereka berkah. Tenang-tenang, senyumnya manis-manis, bibirnya basah-basah, mukanya ceria-ceria, bahagia, senang-senang, peluk cucu, timbang-timbang cucu. Coba lihat. Kalau sudah lihat secara materi, pimpinan pondok itu nggak punya apa-apa. Kenapa bisa begitu? Al-imanu nisfani, fanisbus syukri, wanisbus sabri. Yang 50% sabar. Sekali waktu kita menghadapi ujian hidup ini kadang-kadang kita mendapat musibah yang tidak pernah kita perkirakan. Saudara, kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah, Allah berikan makhraja buat kita. Sebentar saya terjemah. Makhraj, jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, di luar estimasi, di luar perhitungannya sama sekali. Ya saudara-saudara sekalian, hidup ini kan tidak sehari. Hidup ini kan tidak 1 jam. Perjalanan hidup kita kalau kita dekat dengan Allah, alam ini punya Allah. Kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah kasih. Asal mintanya berlandaskan iman. Kalau ngaji pesantren itu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu kepanjangan lah saudara-saudara. Minta kepada Allah. Kalau kamu minta, aku kasih. Kata Allah, pasti aku kasih. Tapi fal yu'minu bi, iman kamu tuh perbaiki. Orang yang berimannya baik tuh gimana? Yang ibadahnya tekun, yang akhlaknya mulia, yang rezekinya dimanfaatkan buat kebaikan, membangun silaturahim. Saudara, kalau bicara iman jangan langsung berpikir tentang rukun iman. Yang dituntut oleh agama kita adalah refleksi iman kita dalam kehidupan itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari mulai sekarang rezeki apapun yang kita terima kita syukuri. Ujian yang diterima barangkali terjadi apa saja bentuknya, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Dengan itu perjalanan hidup kita akan sampai pada as-sirat al-mustaqim, pada jalan yang lurus. Saudara, kesana sisa hidup ini hendaknya kita arahkan bersama-sama. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Wallahu ahad Allahu samad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahil jabbaril azim al-qaharil qadim al-ghafarir rahim alladhi azza man tuhitu bil awam wa azzafu ladrika wal yaram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada waktu 1,5 menit setelah kita manfaatkan baik-baik. Saudara-saudara, orang baik bukan orang yang tidak pernah khilaf. Diingat baik-baik itu. Mencari orang hidup tanpa dosa saya kira sama mencari kuda bertanduk. Nggak ada di dunia ini. Dan kalau manusia tidak punya kesalahan, Allah punya sifat maha pemaaf. Untuk apa itu? Yang dimaafkan siapa? Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Mari saya perluas khutbah ini sedikit, agak 1 menit. Saudara pernah dengar nama Salman Al-Farisi? Salman itu musyrik, kan? Orang Iran dia.
Kalau bahasa dulunya Parsi. Musyrik penyembah api. Saudara di kampung-kampung lihat kalau masjid suka pakai kubah itu, suka pakai menara. Menara itu bahasanya manaroh, tungku api itu. Tapi itu jangan diperdebatkan, biarkan. Para ulama kita arif sekali, menara itu tidak dihancurkan di tempat DKM, perpustakaan, buat rapat. Tapi arti manaroh sebenarnya tungku api itu. Di situ Salman menyembah api itu. Dan diajak teman-temannya, jahil merokkab, sudah bodoh mengajak orang bodoh lagi. Tapi tengah usia beliau taubat. Salman taubat. Sang musyrik itu taubat. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, yang jemput Salman di atas pelepah kurma. Itu ada lagu-lagu qasidah tuh, Thala al-Badru alaih dan sebagainya itu. Itu kerja Salman tuh. Nabi turun dari unta, Abu Bakar membawa untanya, di peluknya Nabi. Setelah sekali waktu Nabi berwudu, Salman lalu. Nabi sedang dengan Aisyah. Kalau Nabi sedang dengan Aisyah bulan-bulan purnama, biasa Nabi bersolek. Para sahabat tidak terlihat melihat, tidak asyik melihat bulan itu. Yang asyik melihat wajah Rasulullah. Aisyah dilepas oleh Nabi, Salman dipeluk. Kata Nabi begini, Salman, kamu tahu enggak? Ada orang musyrik, pendosa besar, masuk surga tanpa hisab. Kata Salman, man huwa ya Rasulullah? Itu siapa orangnya itu? Kata Nabi, kamu orang. Salman musyrik tobat, sungguh-sungguh masuk surga. Bapak-bapak, oke lah, iman kita iman minimalis semua. Seperti juga saya, iman kita iman minimalis. Tapi syirik kita kan nggak pernah. Kapan kita pernah syirik? Nggak pernah. Salman musyrik ke surga. Atau oke, itu terlalu tinggi barangkali. Saya pernah dengar nama Umar bin Khattab, kepala perampok Mekah Madinah, barang haram dia makan, maksiat tiap jam. Saya tidak bisa mengartikan kata-kata maksiat lebih dari itu. Pakai bahasa preman nggak bagus juga itu. Tapi Umar usia 40 tahun tobat. Dengar adiknya baca Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Masuk Islam. Senjata diserahkan. Aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Nabi sedang berwudu, kehabisan air, Umar lari cari oasi, didapat air dituangkan Nabi. Selesai berwudu, Nabi basuh jenggot. Dipandang ya baca Umar, kata Nabi gini, Umar, kamu tahu nggak ada orang pendosa besar dia meninggal masuk surga tanpa hisab? Alam mahsyar dia nggak tahu kayak apa hiruk pikuknya. Dia macam elektro masuk surga, elektro macam kilat dia masuk surga. Kata Umar, man huwa ya Rasulullah? Itu siapa orangnya? Ditunjuk oleh Nabi, kamu orangnya. Bapak-bapak, oke, kita banyak berbuat dosa, tapi dosa besar seperti Umar kita kan nggak pernah. Umar tuh dosanya bukan besar, sempurna. Itu kalimat yang pas. Dosa Umar itu sempurna betul, tapi tobat masuk surga. Saudara, Allah masih sayang kepada kita. Kita punya saldo hidup beberapa hari lagi, beberapa tahun lagi. Manfaatkan baik-baik itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, meningkatkan kualitas kesabaran hidup kita, meningkatkan kualitas kesyukuran hidup kita. Itu semua akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Dan kalau Allah telah ridho kepada kita, Allah berikan rizki kepada kita min haitsu la yahtasib, di luar perhitungan, setiap saat, pagi, petang, siang dan malam. Kesana saldo hidup hendaknya kita arahkan bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ij'alni arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri, Allah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah bil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.